Halo, jadi pada hari ini kita akan mengerjakan matematika dulu. Kita akan memulainya dengan wawancara lalu pembahasan. Yang pas sekarang saya mau wawancara lalu tidak pernah bisa. Mau nanya kalau hari ini jualan buat pensil stapler kan berapa? Kalau per harinya stapler itu hampir 31 piece. Nah, kalau untuk pensil Faber Castell, Faber Castell 30. kalau untuk pensil MND, Kalau MG itu sampai 19 piece. nah, kalau untuk bolpen ada bolpen Snowman, ada Snowman per piece-nya sampai 25 piece sekarang. kalau untuk Kokoro, Kokoro itu bisa sampai per harinya 35 piece. Bayside gitu. Ya, Bolpen Bayside. kalau biasa itu per hari ini cuma hanya 9 piece. Nah, untuk terakhir ini ada kampus MNB. Kalau MNG per harinya hanya sampai 19 piece. Stadler, Stadler itu hampir 21 tahun. yang terakhir ada Pentel. Dari Pentel perharinya hanya 15 piece. Ya, Pak Teman. Ya, Nah, setelah tadi wawancaranya selesai, terdapat data sekarang untuk penghapus dengan merek A itu ada harganya 6.000, untuk penghapus merek B adanya harganya 2.500, penghapus merek C itu harganya 5.000. Untuk banyak alat tulis yang terjual, untuk merek A penghapus ada 8, merek B penghapus ada 20, merek C penghapus ada 14. Untuk hasil penjualan penghapus itu ada dengan jumlah 168.000. Nah, untuk pensil merek A itu ada 8.000, merek B ada 6.500, merek C ada 3.500. Untuk banyak alat tulis yang terjual, pensil A itu ada 20, pensil merek B itu ada 35, pensil merek C ada 9. Untuk hasil penjualan pensil tuh totalnya ada 419.000. Nah, untuk pulpen ada pulpen merek A ada 5.500 harganya, pulpen merek B ada 8.000, pulpen merek C ada 6.500. Dan untuk banyak alat tulis yang terjual, untuk pulpen A itu ada 25, pulpen B ada 15, pulpen C ada 9, dan untuk hasil penjualannya itu totalnya 316.000. Nah, di sini ditanyakan ada yang A itu harga alat tulis berdasarkan merek. Nah, jadi berdasarkan data di atas, kita akan membuat persamaannya, yaitu ada ini. Yang pertama itu ada persamaan 1, ada 6.000X tambah 2.500Y tambah 5.000Z sama dengan 168.000. Untuk persamaan kedua itu ada 8.000X tambah 6.500Y tambah 3.500Z sama dengan 419.000. Untuk persamaan ketiga ada 5.500X tambah 8.000Y tambah 6.500Z sama dengan 316.000. Nah, setelah itu kita akan menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Metode eliminasi itu mengeliminasikan ini X, Y, Z-nya untuk menemukan X, Y, sama Z-nya. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan itu persamaan 1 dan 2 itu akan dikurang. Jadi 6.000X tambah 2.500Y tambah 5.000Z sama dengan 168.000 dikurang 8.000X tambah 6.500Y tambah 3.500Z sama dengan 419.000. Nah, di sini kita akan mencari X-nya. Dengan cara cari X-nya kita akan mengeliminasikan satu-satu. Di sini saya akan mengeliminasikan Y-nya dulu. Nah, sama saya dikali 13 sama 5. Karena 2.500 kali 13 itu hasilnya akan, kalau dikurang 6.500 kali 5 akan menghasilkan 0. Nah, jadi hasilnya 38.000 X tambah 47.500 Z sama dengan 89.000. Nah, ini akan kita sebut dengan persamaan 4. Sekarang kita akan cari persamaan 5-nya. Kita menggunakan persamaan 2 dan 3 untuk mencari persamaan 5. Nah, persamaan 1 dan persamaan 3. Untuk persamaan 1, 6.000 X tambah 2.500 Y tambah 5.000 Z sama dengan 168.000.
Dan persamaan 3, 5.500X tambah 8.000Y tambah 6.500Z sama dengan 316.000. Seperti yang tadi, sama juga kita akan menghilangkan Y-nya. Nah, ini dengan cara 2.500 kali 16, hasilnya akan, kalau diminus dengan 8.000 kali 5, itu 40.000 akan menghasilkan 0. Nah, jadi hasilnya 68.500X tambah 47.500Z sama dengan 1.108.000. Nah, kita akan menyebut ini dengan persamaan 5. Nah, sesudah kita dapat persamaan 4 dan 5, kita akan mengeliminasikan juga persamaan 4 dan 5. Nah, jadi 38.000X tambah 47.500Z sama dengan 89.000. Persamaan 5, 68.500X tambah 47.500Z sama dengan 1.108.000. Nah, di sini kita akan langsung dikurangi. Jadi X-nya sama dengan min 30.500X. Nah, untuk Z-nya kan sudah 0, jadi nggak usah ditulis lagi. Sama dengan, ini ditulis lagi 1.089.000 dikurangi 1.108.000 sama dengan 1.019.000. Nah, jadi terus kita akan pindah ruas. X sama dengan 1.019.000 dibagi dengan 30.500. Jadi hasilnya sama dengan X sama dengan min 33,4098360056. Nah, sesudah itu kita akan masukkan X-nya ke dalam persamaan yang keempat untuk mencari Z-nya. Nah, kita akan mencari Z-nya dengan cara 38.000, X-nya itu min 33,4098360056 ditambah 47.500Z sama dengan 89.000. Nah, sesudah itu kita akan dikalikan 38.000-nya dengan bilangan ini. Jadi hasilnya min 1.269.573,77049 lalu ditambah 47.500 Z sama dengan 89.000. Nah, sesudah itu kita akan pindah, jadi 47.500 Z sama dengan 89.000 tambah 1.269.573,77049. Nah, sudah itu kita cari Z-nya. Z sama dengan bilangan ini, yaitu min Z sama dengan 1.358.573,77049 dibagi dengan 47.500. Nah, lalu hasilnya Z akan kita temukan 28,60155300629. Nah, lalu kita akan mencari Y-nya. Kita akan mencari Y-nya dengan memasukkan persamaan X dan Z ke persamaan 1. Lalu kita akan carinya dengan 6.000X tambah 2.500Y tambah 5.000Z sama dengan 168.000. Lalu kita masukkan X dan Z-nya. 6.000 dikalikan bilangan ini tambah 2.500Y tambah 5.000 dikalikan Z sama dengan 168.000. Lalu kita kalikan, jadi hasilnya min 200.459,016394 tambah 2.500Y tambah 143.007,765.314 sama dengan 168.000. Nah, lalu kita akan menambahkan ini, kedua bilangan ini. Jadi hasilnya min 57.451,2510795. Lalu ditambahkan 2.500Y sama dengan 168.000. Lalu kita pindahkan untuk mencari Y-nya. 2.500Y sama dengan 168.000 ditambah 57.451,2510795.
Jadi 2500Y sama dengan hasil ini 225.451,25108. Jadi Y sama dengan 225.451,25108 dibagi 2500. Lalu Y akan kita temukan hasilnya 90,180,500,432. Lalu kita bisa simpulkan bahwa kita mendapatkan X, Y, dan Z-nya itu untuk X-nya jadi min 33,4098360056. Untuk Y-nya sama dengan 90,180,500,432. Untuk Z-nya 28,6015530,629. Lalu kita akan membuktikan apakah ini benar atau salahnya dengan pakai kalkulator. Nah, kita akan masukkan X, Y, Z-nya ke persamaan 1, 2, 3 atau bebas. Nah, saya akan memasukkannya ke persamaan 1. Jadi 6000 dikalikan X-nya min 33,40983606360656. Lalu kita tambahkan lagi dengan 2500 kali Y. 2500 dikalikan Y-nya 90,180,500,432. Lalu kita tambahkan lagi dengan Z-nya. Z-nya itu 5000 kali Z. 5000 kali 28,601,306,29. Seperti yang bisa dilihat hasilnya 168.000 tepat. Nah, untuk yang B ditanya banyak alat tulis yang terjual berdasarkan mereknya. Nah, berdasarkan data di atas, data yang ini. Nah, kita akan memasukkan lagi ke persamaan 1, 2, dan 3. Jadi untuk persamaan 1 didapatkan 8X tambah 20Y tambah 14Z sama dengan 168.000. Persamaan kedua itu 20X tambah 35Y tambah 9Z sama dengan 419.000. Untuk persamaan ketiga, 25X tambah 15Y tambah 9Z sama dengan 316.000. Nah, kita akan memasukkan persamaan tersebut dan menggunakan metode eliminasi lagi. Sama seperti tadi, kita akan mengurang persamaan 1 dengan persamaan 2 dan menghilangkan Y-nya. Jadi 8X tambah 20Y tambah 14Z sama dengan 168.000 dikurangi 20X tambah 35Y tambah 9Z sama dengan 419.000. Nah, kita akan mengkalikan sama 7 dan 4 agar Y-nya hilang. Nah, jadi hasilnya min 24X tambah 62Z sama dengan min 500.000. Kita akan menyebutnya dengan persamaan 4. Lalu kita akan mencari persamaan 5 dari persamaan 1 dan persamaan 3 dikurangi. Jadi 8X tambah 20Y tambah 14Z sama dengan 168.000 dikurangi 25X tambah 15Y tambah 9Z sama dengan 316.000. Lalu kita kali lagi Y-nya jadi 3 sama 4. Jadi Y-nya 0. Jadi hasilnya min 76X tambah 6Z sama dengan 700 min 760.000. Kita akan menyebutnya persamaan 5. Lalu lanjut. Nah, setelah itu kita akan mencari X-nya. Nah, kita mencari X-nya karena kita udah mempunyai persamaan 4 sama 5, kita kurangi keduanya. Jadi min 24X tambah 62Z sama dengan min 500.000.
dikurangi min 76x tambah 6z sama dengan min 760.000. Nah, kita akan menghilangkan z-nya dengan cara KPK-nya atau bisa dikurangi jadi 0. Jadi kali 3 sama kali 31. Jadi z-nya hilang. Jadi hasilnya min 2428x sama dengan min 25.060.000. Lalu kita pindah x sama dengan min 25.060.000 dibagi min 2428. Jadi hasilnya sama dengan x sama dengan 10.321,25,20593. Lalu kita akan mencari z-nya dengan memasukkan persamaan x ke persamaan 4. Lalu min 24x tambah 4 tambah 62z sama dengan min 500.000. Min 24, x ini masukkan, lalu tambah 62z sama dengan min 500.000. Lalu hasilnya 24 kali bilangan ini sama dengan min 247.710,049423 ditambah 62z sama dengan min 500.000. Jadi kita pindah lagi 62z sama dengan min 500.000 tambah 247.710,049423. Nah, lalu kita z sama dengan min 500.000 tambah 247.710,049423 sama dengan hasilnya min 252.282,950,577 dibagi 62, jadi hasilnya z sama dengan 4069,1927,5124. Lalu kita akan mencari y-nya. Kita akan mencari y-nya dengan cara memasukkan x sama z-nya ke persamaan 1. Jadi hasilnya 8x tambah 20y tambah 14z sama dengan 168.000. Lalu kita masukkan x sama z-nya, 8 dikalikan 10.321,25,205,98 tambah 20y tambah 14 kali z, yaitu 4069,1927,5124 sama dengan 168.000. Lalu hasilnya 8 kali bilangan ini sama dengan 82.570,0164744 ditambah 20y tambah 14 kali bilangan ini, yaitu sama dengan 56.968,69,85174 sama dengan 168.000. Lalu kita jumlahkan, jadi 139.471,4992 tambah 20y sama dengan 168.000. Kita pindahkan, jadi 20y sama dengan 168.000 dikurangi 139.438,714,992. Jadi sama dengan 20y sama dengan, kita jumlahkan, 28.461,285.008. Jadi y sama dengan, kita bagi dengan 20, y sama dengan 1423,0642504. Nah, lalu saya bisa simpulkan untuk x, y, z-nya sama dengan, untuk x-nya jadi 10.321,205,205,9893. Y sama dengan 1423 atau 1423,0642504. Untuk z-nya sama dengan 4069,19275,124. Lalu kita akan buktikan dengan cara memasukkan x, y, z-nya ke persamaan 1. Persamaan 1 itu 8 dikalikan x-nya 10.321,25205
93. Nah, lalu kita tambahkan dengan Y-nya 20 dikalikan 1423, 064 2504. Lalu kita tambahkan lagi dengan Z-nya, yaitu 14 dikalikan 4069, 19275, 19275, 124. Nah, jadi hasilnya sama-sama 168.000. Nah, hal ini juga berlaku dengan persamaan 2 dan 3. Sekian, terima kasih.